Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana imama wa hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul ibadah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selamanya senantiasa tercurahkan kepada paduka alam, habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Dan di antara mereka mengatakan, Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada siksa api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah, setiap kita tentu mendambakan apa yang namanya surga, baik berupa kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Pak ingin masuk surga, Pak? Kepingin masuk surga? Alhamdulillah. Siapapun ketika ditanya, semua jawabannya mendambakan surga. Maka pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir mengutip dalam sebuah riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi bahwa ada 4 kelompok manusia yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh surga. Siapakah orang-orang yang dirindukan surga? Al-jannatu
mushtaqatun ila arba'i nafarin. Al-jannatu, bahwa syurga itu mushtaqatun, merindukan, ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan manusia. Pertama, talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau saya tanya, dalam sebulan berapa kali menghatamkan Al-Quran? Berapa kali, Pak? Nggak tahu. Mungkin saking banyaknya. Saking banyaknya jadi lupa. Padahal kita ini yang sampai saat ini mengimani Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup kita. Kenapa? Untuk menghatamkannya, jangankan yang 1 bulan 1 kali, membaca ayat per ayat di setiap hari saja, kita kadang tidak. Insyaallah tabarakallah. Padahal Rasulullah SAW di dalam sabdanya beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Untuk siapa? Bagi mereka, orang-orang yang membacanya. Subhanallah, tabarakallah. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, bulan di mana Allah turunkannya kitab suci Al-Quran. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya di luang-luang waktu kita, di sela-sela kesibukan kita, mentadaruskan Al-Quran. Syukur-syukur dalam 1 bulan Ramadan ini kita menghatamkan Al-Quran 3-4 kali. Kira-kira sanggup Pak menghatamkan Quran dalam sebulan 3 kali? Insya Allah. Insya Allah itu ada insya Allah versi Indonesia, ada insya Allah versi Arab nih. Tapi insya Allahnya beda, ini fasih. Gitu. Insya Allah tabarakallah. Dalam satu hadis Nabi dikatakan, Man ja'alal Qur'ana amamahu khadahu ilal jannah. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dibacanya Al-Quran, ditaati aturannya, dijauhi larangannya, maka Al-Quran akan mengantarkannya kepada syurga. Syurga dunia, ya syurga akhirat. Subhanallah, tabarakallah. Saya kan nggak bisa baca Quran yang panjang-panjang. Dulu nggak ngaji, susah cari ustadznya jauh, jadi nggak bisa baca Qurannya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu dari Al-Quran yang mudah. Bisa kul huwallah, al-ikhlas bisa? Itu adalah bagian daripada Al-Quran. Tidak meski yang sulit-sulit, karena Islam ini agama yang selalu memberikan kemudahan kepada para penganutnya. Islam tidak pernah mempersulit para penganutnya. Kita tidak mampu yang panjang, yang pendek aja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu pun merupakan bagian daripada Al-Quran. Waman ja'alal Qur'ana khalfahu saqqahu ilan nar. Tetapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran diletakkan di belakangnya, dibaca tidak, dipelajari tidak, apalagi diamalkan pun tidak, maka Al-Quran akan mendorong, menjerumuskan kita kepada api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Insyaallah tabarakallah. Pemirsa Antv dimanapun berada, dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar itu tidak ada batasan usia. Selama hayat masih dikandung badan, wajib bagi kita hukumnya untuk belajar. Monggo kita belajar ya. Cuman saya jadi teringat ada satu kisah nyata ini ya. Pernah ada kakek-kakek, mungkin habis mendengarkan pengajian di majelisnya, kata kiainya wajib hukumnya untuk tetap thalabul ilmi, tidak pandang usia. Sudah tua,
sudah tidak ada giginya datang ke rumah saya pengen belajar baca Quran. Ya, pengen belajar baca Al-Quran. Surat Al-Fatihah kagak tamat-tamat. Ya. Jadi 1 bulan Al-Fatihah nggak tamat-tamat. Saking pengennya baca Quran. Ini pas ketemu ayat siratal ladzina, kata saya, bah ikutin. Siratal ladzina, kata si Abah, si tolol tadina. Bah, siratal ladzina, si tolol tadina. Karena sudah tua, giginya sudah ompong. Nah, buat usia Bapak jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini kan masih kuat, giginya masih rapat. Ya. Masih ada kesempatan. Jangan pernah malu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, putra-putri kita. Tanamkan kepada mereka kegemaran untuk belajar Al-Quran. Coba nanti ini kan semua kita bakal mengalami yang namanya maut. Kalau kita meninggal, tentu semua kita ingin dibacakan Al-Quran. Betul apa betul? Masya Allah, tabarakallah. Semua kita mengharapkan dibacakan Al-Quran. Tetapi bagaimana putra-putri kita akan membacakan Al-Quran untuk kita? Sementara sampai saat ini kita tidak pernah mengajarkannya untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, sekarang ini Masya Allah, hampir di tiap desa, bahkan di tiap RT itu ada ustadz, ada kiai yang mampu mengajarkan Al-Quran. Kenapa tidak kita titipkan putra-putri kita kepada mereka? Makanya kalau di zaman sekarang ada pemuda-pemudi yang tidak bisa membaca Al-Quran, kalau kata orang Sunda, eueuh kadaek. Kenapa? Karena sekarang ini zaman sudah semakin mudah. Subhanallah, tabarakallah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan tema orang-orang yang dirindukan surga hanya di Cahaya Hati Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama.
Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah. Pertama, bahwa orang yang dirindukan, yang dinanti-nantikan oleh surga adalah mereka orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, bahwa orang-orang yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh surga, dirindukan oleh surga, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga tutur katanya. Orang yang beriman itu wajib hukumnya falyaqul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, tidak mampu, diam. Bahkan ya Allah tabarakallah, di dalam surah Al-Mu'minun dijelaskan, orang-orang beriman yang benar-benar beruntung yang nanti akan diwariskan surga Firdaus adalah mereka walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang senantiasa menjaga perkataan dan perbuatannya yang dari tidak bermanfaat. Tutur kata kita dijaga dari mencaci, memaki, menyakiti, menghasut, menebar fitnah dan sebagainya. Insyaallah tabarakallah. Dalam satu mahfuzat dijelaskan, keselamatan seseorang itu sesungguhnya bagaimana ia menjaga lisannya. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kedua, bahwa orang-orang yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh surga adalah mereka yang senang menjaga tutur katanya, senang menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Hamba-hamba Allah yang beriman, maka wajib baginya bertutur kata yang baik, didengar orang enak bicaranya, tidak mencaci, tidak memfitnah, tidak menghasut dan sebagainya. Subhanallah tabarakallah. Inilah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, bahwa orang-orang yang dinanti-nantikan oleh surga kehadirannya, wa mut'imil ji'an, orang yang gemar membagikan makanan, senang berbagi, senang memberi. Untuk senang berbagi dan memberi itu tidak mesti nunggu jadi orang kaya dulu.
Karena banyak orang kalau sudah kaya justru lupa dengan janji-janjinya. Seperti para pejabat. Yang kalau belum menjabat janji A, B, C dan sebagainya. Tapi setelah menjabat lupa dengan janji-janji manisnya. Insya Allah, tabarakallah. Inilah. Yang ketiga bahwa kita kalau ingin dirindukan oleh syurga, dinantikan kedatangannya oleh syurga, jadilah pribadi yang senang berbagi, yang senang memberi. Mohon maaf. Berbagi tidak meski besar. Ya. Memberi tidak meski harus besar. Kata Allah di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuanmu. Kita mungkin dulu pernah mendengar bagaimana kisah seorang pelacur yang selamat daripada siksa Allah, mendapatkan ampunan Allah hanya karena memberikan seteguk air kepada seekor anjing yang kehausan. Anjing ini hewan yang selama ini dianggap najis, tetapi mampu menjadikan wasilah mengantarkan seorang pelacur yang hina menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala hanya karena seteguk air. Tidak menutup kemungkinan kita hadirkan fuqara, masakin, yatama di rumah kita, kita ajak makan bersama. Sepiring nasi, segelas air yang kita suguhkan kepada mereka, justru itu yang akan mengantarkan kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tabarakallah. Selanjutnya, yang keempat, bahwa orang-orang yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh syurga, alias orang yang dirindukan oleh syurga, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saat ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan sehingga dapat melaksanakan ibadah di dalamnya dengan penuh kekhusyuan. Ya, mudah-mudahan puasa kita ini menjadi satu wasilah syurga rindu kepada kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, pertama imanan, dasarnya karena iman. Kedua, wahtisaban, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Yang dicari ridho Allah, yang dituju ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka puasa kita harus imanan wahtisaban, beriman dan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah Cahaya Hati yang dirahmati Allah, bahwa orang-orang yang dinantikan kedatangannya oleh surga, pertama adalah mereka orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kedua adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dari tutur kata yang tidak bermanfaat. Ketiga adalah mereka orang-orang yang gemar berbagi, orang-orang yang gemar memberi. Serta yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini membawa berkah, menjadi satu wasilah Allah turunkan magfirahnya kepada kita. Oleh karenanya dengan catatan puasa kita pertama iman, kedua ihtisab. Kemudian dalam hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau siangnya berpuasa, malamnya harus beribadah. Tentunya ibadah tarawihnya jangan sampai ditinggalkan. Jangan kita sia-siakan momen puasa ini. Kenapa? Subhanallah, tabarakallah. Belum tentu di tahun yang akan datang kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam satu hadis dijelaskan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu tentang keistimewaan yang terdapat di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Niscaya mereka akan berharap bahwa dalam satu tahun adalah bulan suci Ramadan. Mengapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Di dalam Ramadan
dihimpun kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Wa ta'ata maqbulah, segala bentuk ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabah, doa-doa diijabah. Wa dzunuba maghfurah, dosa-dosa terampuni. Wal jannata mushtaqatun lahum, surga rindu kepada siapa? Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang puasanya imanan wahtisaban. Pemirsa Antv dimanapun berada dan segenap jamaah Cahayati yang dirahmati Allah, inilah sekelumit hikmah pada kesempatan yang mulia ini, bahwa kita semua senantiasa menanti-nantikan surga, ingin sekali rasanya masuk ke dalam surga. Maka ada 4 kunci yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang dirindukan oleh surga. Pertama, jadilah pribadi yang gemar membaca Al-Quran. Kedua, jadilah pribadi yang menjaga lisannya dari tutur kata yang tidak baik. Yang ketiga, jadilah pribadi yang gemar memberi. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمارك أبدا أبدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.